Tipe manifestor ini populasinya sekitar 8%, tipe yang cukup langka. Manifestor memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: energik, powerful dan berpengaruh, bisa menjadi sangat sukses, impulsif, misterius. Di sisi lain, seorang manifestor memiliki dorongan sifat pemarah, self-absorbed, bukan pemain tim, tidak sabaran dan suka berhasil. Manifestor adalah satu-satunya tipe dalam Human Design System yang tidak perlu menunggu dan langsung bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. Ini pula yang menjadikan seorang manifestor sering menemui penolakan di antara orang-orang di sekitarnya. Peran seorang manifestor adalah sebagai pembangun momentum, oleh karena itulah dia akan bisa dengan mudah membuat sesuatu tapi bisa berhenti di tengah jalan. Seorang manifestor terus-menerus mewujudkan sesuatu di dalam pikiran mereka. Ketika seorang manifestor mendapat ide, mereka akan bersegera untuk melakukan ide tersebut. Dan biasanya mereka bisa melakukannya dengan cukup baik. Manifestor adalah satu-satunya jenis manusia yang memiliki energi murni. Secara rahasia, kita semua dikondisikan untuk percaya bahwa kita adalah seorang manifestor. Kenapa? Karena waktu kita kecil, kita sering diajarkan atau diperintahkan oleh orang tua kita untuk lakukan saja alias just do it, dan keluarlah dari zona nyaman dan wujudkanlah sesuatu dalam hidupmu. Bagi kebanyakan dari kita, hal ini akan membuat kita frustasi dikarenakan kita tidak pernah benar-benar membuahkan hasil yang kita inginkan. Terlepas dari energi inisiasi mereka yang luar biasa, seorang manifestor tidak dapat bekerja secara terus-menerus seperti orang lain. Bekerja dari hari Senin sampai Jumat, dari pukul 9 ke pukul 5 adalah jenis pekerjaan yang amat melelahkan untuk seorang manifestor, dan bagi kebanyakan manifestor yang dihadapkan pada jenis pekerjaan seperti itu, mereka akan terasa kewalahan atau bahkan marah. Karena manifestor adalah satu-satunya tipe yang benar-benar dapat melakukan sesuatu tanpa menunggu, maka energi mereka dapat membuat orang lain sedikit tidak nyaman, terutama jika mereka tidak memahami energi mereka sendiri. Ketika seorang manifestor berbicara atau memasuki ruangan, kebanyakan orang akan merasakan energi mereka. Mereka akan memiliki aura kehadiran yang kuat, dan juga suara yang kuat, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya si manifestor akan lakukan. Ini menciptakan aura misteri tersendiri dan terkadang bahkan kegugupan. Karena manifestor dapat memulai suatu tindakan, maka mereka hampir tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk membuat sesuatu terjadi atau terwujudkan. Seorang manifestor bisa masuk ke dalam semacam alur perwujudan atau manifestasi dan mampu menciptakan sesuatu sesuai dengan energi kreatif yang kuat. Manifestor seringkali memiliki masalah komunikasi. Dikarenakan mereka sangat energik dan bersemangat, seorang manifestor dalam aksinya bisa menyerupai kereta peluru yang melaju kencang menuju tujuan akhirnya. Tapi apa yang para manifestor terkadang tidak sadari adalah bahwa ada orang yang menunggu di stasiun di sepanjang jalan yang berharap untuk ikut naik, akan tetapi ternyata kereta tidak pernah berhenti. Orang-orang yang menunggu kereta tersebut akan merasa marah atau tersisih, mereka bingung dan frustasi. Jika mereka melakukan hal yang sama atau menuju ke tujuan yang sama, mengapa si manifestor tidak bisa melambat atau berhenti sejenak agar mereka bisa pergi bersama-sama? Akhirnya mereka mungkin menyerah dan mereka kemudian mengejar kereta yang berbeda. Sementara itu, si manifestor tidak melihat apa masalahnya. Apakah dia tidak sampai di tujuan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi? Mengapa orang lain mencoba mengontrol prosesnya? Anda dapat melihat bagaimana kedua perspektif ini amat berbeda. Yang satu bersifat kolaboratif,
sementara yang lain bersifat individualistis dan didorong oleh hasil. Dalam jangka pendek, manifestor dapat memperkuat energi pusat sakral mereka dan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada orang rata-rata. Tetapi karena manifestor tidak memiliki energi yang berkelanjutan, orang lain mungkin merasa frustrasi dengan kemalasan mereka setelah energi awal mereka meledak. Ingat, manifestor tidak dirancang untuk bekerja, mereka dirancang untuk memulai. Hanya karena manifestor dapat memulai aktivitas, seseorang tidak boleh berasumsi bahwa seorang manifestor dapat bekerja berjam-jam melakukan aktivitas fisik atau jenis pekerjaan sehari-hari lainnya. Sisi kesehatan manifestor. Manifestor membutuhkan istirahat dan waktu untuk mengeluarkan energi berlebih dari sistem mereka. Ini bisa membuat mereka terlihat seperti pemalas dan penyendiri. Tetapi kebutuhan untuk sejenak beristirahat sangat penting untuk memelihara kesehatan manifestor. Tidak jarang manifestor berjuang melawan insomnia atau mereka sering terjaga di malam hari. Karena manifestor tidak memiliki pusat sakral yang ditentukan, mereka tidak dirancang untuk diperingatkan pada akhir hari, dan mereka perlu berbaring dan rileks sebelum mereka bisa tertidur. Artinya manifestor mendapatkan tidur yang sehat ketika mereka pergi tidur sebelum mereka lelah. Jika orang non-sakral seperti manifestor menunggu sampai mereka kelelahan untuk pergi tidur, maka kualitas tidur mereka mungkin akan menjadi buruk. Manifestor juga akan cenderung tidur lebih nyenyak jika mereka tidur sendirian. Anak dengan tipe manifestor cenderung lebih baik jika mereka juga memiliki kamar dan ruang tidur sendiri. Tips mengasuh anak manifestor. Anak manifestor merupakan tantangan yang menarik bagi orang tua. Sungguh, inilah anak kecil yang dirancang dengan energik untuk bertahan menghadapi tantangan dan secara alami mengarahkan diri mereka sendiri. Banyak anak-anak manifestor tumbuh dengan belajar bahwa mereka harus mematikan kekuatan mereka, atau mereka harus melakukan secara diam-diam apa yang ingin mereka lakukan. Karena itu, ide atau strategi untuk menginformasikan, to inform, bagi para manifestor tidak hanya terasa tidak wajar, akan tetapi itu bisa tampak menakutkan. Manifestor takut orang akan mencoba memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka ingin lakukan atau bahwa mereka akan dihukum karena hal tersebut. Kebanyakan orang tua segera merasakan bahwa anak manifestor akan menjadi anak yang akan membutuhkan banyak kendali. Orang tua melakukan ini bukan karena mereka sengaja atau tidak peduli, akan tetapi karena anak manifestor akan melakukan hal-hal yang mungkin tampak berbahaya atau menakutkan bagi orang tua. Misalnya, anak manifestor mungkin melihat keluar dan melihat bahwa ini adalah hari yang indah. Dia melihat ke jalan dan memperhatikan hutan yang rindang di ujung jalan. Karena ini adalah anak yang dirancang untuk mengikuti inspirasinya tanpa perlu menunggu, maka dia akan keluar dari pintu belakang, menyusuri jalan, dan menikmati hutan sampai sore hari, atau mungkin lebih lama. Sejujurnya, anak manifestor dirancang untuk baik-baik saja tinggal di hutan selama berhari-hari jika memang itu adalah apa yang ingin dia lakukan. Namun hal ini tentunya bisa menjadi pengalaman yang menakutkan bagi sang orang tua. Tanggapan orang tua biasanya adalah dengan memberikan kontrol yang lebih dari biasanya terhadap anak tersebut agar dia tetap aman. Jika Anda telah mengidentifikasi anak Anda sebagai manifestor, Anda harus mengajarinya untuk menginformasikan sesuatu sejak awal, terutama terkait rencana atau tindakan mereka. Proses ini mungkin membutuhkan waktu, akan tetapi itu akan sangat bermanfaat bagi anak Anda seumur hidup. Sebagai orang tua, adalah wajar apabila Anda mengalami penolakan jika Anda memberitahu seorang anak manifestor, atau anak manapun, dalam hal ini, apa yang harus mereka lakukan. Sebaliknya,
Orang tua harus memberdayakan anak-anak tersebut untuk membuat pilihan mereka sendiri agar mereka tidak menemui jalan buntu dalam mengambil keputusan di masa depan nanti. Ketika orang tua mendekati anak manifestor dengan sikap dan resolusi konflik di mana semua pihak merasa menang, win-win, maka anak itu akan belajar bahwa orang tuanya dan orang lain ternyata peduli untuk membantunya memenuhi kebutuhannya. Ini memungkinkan anak manifestor agar lebih terbuka untuk menginformasikan dan tetap terhubung secara mendalam dengan kekuatan yang melekat pada dirinya. Contoh tipe manifestor terkenal adalah Ahok, Sandiaga Uno. Contoh afirmasi untuk tipe manifestor. Saya adalah pribadi yang kuat dan tangguh. Saya tidak perlu menunggu untuk mengerahkan energi dan kekuatan saya. Saya mencatat semua orang yang akan terkena dampak dari tindakan saya, dan saya memberitahu mereka tentang tindakan yang saya ambil. Mereka tidak harus menyukai apa yang saya lakukan atau bahkan setuju untuk membantu saya, dan penolakan mereka tidak berarti saya harus menghentikan tindakan saya. Saya selalu menarik orang-orang yang tepat, yang akan mendukung aliran dari energi kreatif saya.